Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah takjil, para shaimin shaimat rahimakumullah ingkang kula hormati. Alhamdulillah sore ini kita sudah bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama untuk menanti, sambil nanti kita sempurnakan puasa kita di hari ini dengan mengikuti pengajian takjil pada kesempatan yang baik ini. Bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua agar supaya kita bisa menyempurnakan puasa kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Rasul terakhir, Nabi yang telah banyak memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita dalam rangka kita mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya yang diatur oleh risalah Islamiyah, yang disempurnakan risalah itu oleh Rasul kita berupa hadis dan sunnah beliau, dengan harapan kita nanti pada yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat di surat yang ke-25, yaitu ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-77 kalau tidak salah, yang di sana merupakan inti dari ayat itu, dari ayat 63 sampai ayat yang ke-74. Itu Allah akan memberikan kepada hamba-hamba Allah yang memiliki sifat yang terdapat pada dalam ayat 63 sampai 74. Kemudian bagi mereka-mereka yang memiliki itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 75 sampai ayat yang ke-77. Ayatnya berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshi 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaqulu rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlut fihi muhana illa man taba wa amina wa amala amalan sholihan faulaika yubaddilu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lahwi marru kirama walladzina idza dzukiru bi ayatihim lam yahiru ilha summa wa umyana walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama sadaqallahul azim Allahumma arham bil Qur'an sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahmatullah, itulah ayat-ayat yang terdapat di dalam surat yang ke-25 surat Al-Furqan yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya sifat-sifat hamba Allah yang nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu di sana disebutkan dari 63 sampai 74 kira-kira ada 17 jenis manusia yang akan mendapatkan itu. Saya akan memberikan penjelasan dua saja berdasarkan firman Allah di surat-surat yang lain dan hadis Rasul yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama pada ayat yang 63, wa ibadur rahmanul ladzi yamsina 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat 63 di situ ada dua sifat manusia yang akan mendapatkan kemuliaan, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yamsuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang ketika berjalan, berkarya, bekerja, beraktivitas di bumi Allah itu tidak sombong dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dipunyainya. Jadi ketika kita berjalan di bumi Allah ini, kita tidak diperbolehkan untuk bersombong-sombong diri. Dengan kata lain, tawadu itu tunduk. Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwasanya orang yang berjalan di atas bumi dengan tawadu itu tidak melihat menatap ke atas ke depan, kemudian juga tidak kemudian membusukkan dada terlalu luas, kemudian langkahnya juga tidak seperti langkah orang-orang yang dibuat-buat, biasa saja. Tapi biasanya nek berjalan di atas bumi kemudian kebetulan dilihat oleh orang banyak itu kita akan grogi, arep piye itu. Kecuali sekali lagi orang yang tunduk kepada perintah Allah, orang yang tawadu. Tawadu itu bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Jadi ketika kita berjalan ya sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita miliki. Tidak usah dibuat-buat. Ya, tidak usah dibuat. Tawadu, tunduk. Allah memerintahkan berjalannya dengan baik, dengan sopan. Nah itu. Ada kan orang-orang yang berjalan dengan selengean juga ada,
kemudian gaya-gaya yang sebenarnya itu bukan gaya yang milik asli orang itu, tetapi hanya diperbuat. Sebenarnya kita ketika melakukan aktivitas di dunia ini, di atas bumi ini, berjalan apa mungkin bekerja, itu punya watak dasar. Ya, wataknya kalau wataknya orang yang tawadhu ya itu. Insya Allah jalannya biasa-biasa saja. Kemudian kalau mungkin ketemu dengan orang lain ya biasa saja. Kalau memang biasa tertawa ya kita tertawa. Biasa mesem ya kita mesem. Jangan dibuat-buat kemudian agak serem wajahnya, agak biar ditakuti orang banyak begitu ya. Ini berlaku juga bagi mereka-mereka yang punya kedudukan sebenarnya. Mungkin jadi anggota DPR, jadi ketua DPR, dari bupati, jadi sekda, jadi polisi, kapolres, kapolsek dan sebagainya. Atau mungkin bagi manajer dalam perusahaan. Kita duduk di kursinya, kita berjalan di hadapan karyawan kita, itu biasa-biasa saja. Itu yang namanya tawadhu. Berjalan sambil menyapa. Kemudian mungkin barangkali kalau seorang manajer atau seorang yang memiliki perusahaan ada karyawan banyak, karyawan sedang bekerja, jalan sambil menyapa. Gimana kabar? Itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka kita melaksanakan aktivitas kita, dalam rangka kita memposisikan kedudukan kita. Kalau kemudian punya karyawan masuk ora salam, mlakuane merem setengah koyo. Inilah aku, menunjukkan akunya itu ya. Itu namanya sombong. Allah tidak suka dengan sifat itu. Karena sebenarnya sombong itu ada dalam sebuah hadis. Sombong itu adalah kata Rasulullah di dalam hadis adalah baju aku. Di dalam hadis qudsinya Allah mengatakan sombong itu milikku, sombong itu selendangku, sombong itu bajuku. Barang siapa yang memakai bajuku akan terkena. Dan siapa yang memakai selendangku ya akan terkena akibatnya. Jadi yang boleh sombong hanya Allah. Ya, kita di hadapan Allah harus tawadhu. Karena sebenarnya kita di hadapan Allah itu adalah hamba Allah yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Kalau kita sadar apa yang kita miliki berasal dari Allah, kenapa disombongkan? Apa yang kita punyai bukan milik kita asli. Kita hanya memiliki sementara saja. Satu saat akan kembali. Kecantikan milik kita, tapi ada saat nanti akan kembali kepada Allah. Dimakan oleh waktu kecantikan itu, dimakan oleh umur kegagahan itu. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, marilah kita berusaha bertawaduklah kepada Allah yang memiliki bumi ini, yang memiliki kehidupan, yang memiliki segalanya. Di dalam sebuah ayat yang lainnya, saya akan menukil ayat yang terdapat pada surat 17 ayat yang ke-24. Ini pasti kita biasa, karena mungkin di rumah kita punya orang tua, mungkin di rumah orang bibi, punya kakak dan sebagainya. Di sini disebutkan wahbid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lembutkanlah, sopanlah kalian semua kepada kedua orang tua kalian, dan jangan mengeraskan suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berkatalah
bahwasanya kepada Allah, ya Rabb, semoga Engkau memberikan kasih sayang kepada orang tuaku seperti yang panjenengan sami selalu berdoa untuk memohonkan atas dosa-dosa pribadi diri kita sendiri dan orang tua kita. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihani mereka ya Allah, seperti mereka mengasihi aku pada saat kita masih kecil. Nah, ini kita harus ingat-ingat, itu akhlak. Nah, mungkin di arah kita masih ada yang punya orang tua. Aku sudah ada semua, gampang. Cara memberikan penghormatan tawadhu kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, gampang. Apa? Doakan selalu yang pertama. Dua, apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita yang baik, kita kerjakan, kita teruskan. Kemudian sesuatu yang mungkin pernah orang tua melakukan kesalahan pada orang lain, kita datangi orang tua, orang itu yang dibuat salah, dimohonkan maaf. Itu kita berperilaku yang sopan di hadapan orang tua kita. Nek orang tua berkata, jangan ke situ, ya kita ikuti. Tapi orang-orang anak-anak sekarang itu kadang-kadang enggak. Nggih, seperti itu. Ini Al-Qur'an, Allah menuntun kepada kita. Ketika kita di rumah ada orang tua kita harus berlaku rendah hati, tulus hati, berkata yang baik dengan suasana yang baik pula. Ini kemudian di dalam sebuah hadis yang hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, yang datangnya dari Muslim yang datangnya dari Iyad bin Himar wa an Iyadil Himar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu innallaha akha ila an tawaddu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wala yabghi ahadu ala ahadi. Iyad bin Himar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya. Maksud hadis ini, saya di sini adalah saya Himar. Saya Rasul, para nabi dan rasul, para sahabat. Bertawadulah atau merendah dirilah hingga seorang tidak menyombongkan diri terhadap lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhadap lainnya. Tuh. Jadi hadis ini memberikan penjelasan inti makna dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk berlaku tawadhu. Insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, sifat sombong ini akan lenyap dengan sendirinya. Karena tawadhu adalah lawan kata daripada takabur. Takabur itu sombong, mengagungkan, membesarkan dirinya, yang lain kecil, yang lain remeh. Enggak. Itulah sifat orang yang tawadhu. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya memiliki sifat itu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ini kepada para sahabat dan kepada kita. Itu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, insya Allah kalau orang itu bertawadhu, kemudian ia akan tidak sombong, dia pun tidak akan berlaku aniaya, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimahullah, perlu kita renungi, perlu kita pahami, kemudian kita pertanyakan kepada diri kita, ya, apakah aku sudah tawadhu?
atau masih belum tawadu, kita berupaya agar supaya kalau semua orang tawadu, saling menghormati, tidak akan ada perselisihan, sesuatu yang tidak kita harapkan, pasti. Karena sifat tawadu itu tidak ada orang yang tawadu kemudian mengatakan sesuatu yang enggak benar. Enggak ada orang-orang yang tawadu itu mengatakan dengan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang lain. Insya Allah, marilah kita bersama-sama tegakkan itu. Kita bersama-sama biasakan, tradisikan sifat-sifat mulia ini di dalam kegiatan keseharian kita. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah juga tidak boleh sombong, harus tawadu. Apalagi ya, kepada orang lain juga seperti itu. Apalagi kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan rezeki pada kita. Kemudian hadis yang kedua, ini manfaat orang-orang yang tawadu. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah bunyinya begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat min malin wa ma zadallahu abdan bi afwa illa azza wa ma tawaddu'a ahadallah illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada berkurang harta karena sedekah. Catatanmu, orang wong melarat sing sedekah ndak ada. Maksudnya ini ayat ini, hadis ini, ndak ada catatan orang yang bersedekah itu melarat. Di sini disebutkan tiada berkurang harta karena sedekah. Jenengan duit berapapun dikasihkan ora kurang, justru akan ditambah, dilipat gandakan oleh Allah. Ya sebenarnya memang ketika kita punya duit 100, kemudian ada orang yang minta, ada mungkin orang menawarkan jasa, penjenengan keluarkan, minta tak kai 10.000. Masih ada 90 kan? Masih ada 40 kan? 50.000. Ada orang lain kemudian menawarkan jasa, kasih 20.000, berarti sudah 30. Hakikatnya yang ada di kantong kita sebenarnya 20. Tetapi hakikatnya duit yang ada pada diri kita yang menjadi milik kita yang dikeluarkan 10 dan 20. Harta yang dimiliki kita yang 20, yang 30, yang 20 lenyap, dimakan oleh kebutuhan-kebutuhan kita untuk jajankan dan sebagainya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, tidak ada orang yang sedekah duitnya hartanya berkurang, enggak, justru makin bertambah. Kita harus yakin di dalam firman Allah ayat 261 surat Al-Baqarah, jenengan silakan periksa. Diibaratkan orang yang menanam satu pohon, satu biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Berarti berapa? Berapa itu? 7 kali 100, 700. Bahkan Allah tidak akan membatasi 5 yasa sampai seberapapun. Ini bukti. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kemudian tidak menambah pada seseorang yang memaafkan, melainkan kemuliaan. Orang yang terbuka hatinya, tidak sakit hatian, suka memberikan maaf, suka memberi maaf, suka minta maaf, Allah akan menambah kepada orang yang suka memberikan maaf itu kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan Allah akan memberikan kemuliaan orang-orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Yang ketiga,
Kemudian dan tiada seorang yang bertawakal merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan memuliakan. Jadi kalau kita bertawadu kepada Allah, yang memuliakan bukan orang yang ditawadui, yang dihormati, tetapi Allah yang memuliakan. Jadi ketika kita jalan di hadapan orang banyak, ketika kita bicara di hadapan orang banyak, itu kita tidak mengharapkan pujian dari orang itu, tidak akan mengharapkan apa saja dari orang itu. Tetapi kalau kita ikhlas berlaku selalu memberikan maaf kepada orang lain, Allah akan memberikan kemuliaan. Itu sifat-sifat hamba Allah yang terdapat di dalam ayat 63 surat Al-Furqan yang akan mendapat kemuliaan. Tadi berarti tawadu. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa ketika berjalan kemudian bertemu dengan siapapun dan orang itu mungkin jahil, suka ngeledekin, mungkin karena bodohnya, paling tidak ngertinya. Orang itu mengatakan begini, kita jawab yang baik. Andai kata ada orang yang mengatakan, halo Mek, itu kan kalimat-kalimat yang enggak berbau doa. Nah, kita jawab, Assalamualaikum. Atau dengan kata-kata yang lain. Nadanya tinggi, kita berkata dengan nada yang cukup rendah. Ya ini. Atau memberikan kenyamanan. Arti salam itu adalah sejahtera, selamat, aman, nyaman. Kalimatnya didengar oleh hati kita adem, didengarkan dihawati oleh kita, kemudian didengarkan oleh telinga kita nyaman, nggak kering, nggak gatel. Itu. Ini juga atas dasar beberapa hadis yang memberikan penjelasan kepada kita. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Insyaallah kurang 2 menit lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'mina wa la tu'mina hatta tahabbun au adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Nah, dengan salam. Di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya la tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga sehingga orang itu beriman. Kemudian tidak beriman sehingga orang itu saling mengadu kasih sayang, saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Maukah kalian semua aku beri kabar hal yang akan menimbulkan apa yang tadi saya sampaikan? Kalau Rasul sampaikan, kemudian Rasulullah bersabda, "Iza fa'altumu, apabila engkau melakukan apa yang aku berikan itu tadi," kata Rasulullah, saling memaafkan. Apa itu kalimatnya? Assalamualaikum. Maka ucapkanlah salam, afsus salam, sebarkanlah kata damai, kata salam. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan kepada orang itu, menyampaikan selamat. Andai kata mungkin orang yang bukan beragama Islam mungkin salam, selamat pagi menyampaikan selamat, sore selamat. Ya karena selamat itu adalah merupakan satu kalimat yang bermakna doa. Selamat pagi, moga kamu selamat di pagi hari, sore hari, siang hari. Kalau Islam mengajarkan pagi, sore hari, malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis yang menganjurkan kepada kita agar supaya kita berkata yang mengandung makna manakala kita disapa oleh orang-orang yang tidak paham. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis dan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aqulu wa afina wa abu banti faqir li fa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.